Bab 1247, di bawah 4 pedang, dia tak terkalahkan. Dalam kekosongan ruang dan waktu itu, Moura terkunci erat oleh kunci Dao di sekelilingnya. Kunci Dao tidak hanya menguncinya, tetapi juga mengunci area ruang dan waktu tempat dia berada. Rune Dao kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menekan segalanya. Ketika melihat kunci Dao besar ini, ekspresi penguasa 9 negara yang tidak jauh tiba-tiba menjadi serius, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Pada saat ini, dia memikirkan masa lalu. Di masa lalu, dia tidak terkendali dan bertekad untuk melawan arus dan mengambil jalan yang berbeda. Tetapi, ketika berhadapan dengan Dao leluhur, dia secara paksa dikurung selama 3000 tahun. Dia tiba-tiba menghilang dari 9 negara tahun itu, bahkan dia dipenjara. Saat dia berhadapan dengan kunci Dao Agung, dia ternyata tidak punya kekuatan untuk melawan. Kini, saat melihat kunci Dao itu lagi, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Tak jauh dari sana, Moura tiba-tiba mengulurkan 2 jarinya, lalu dengan lembut mengarahkannya ke depan dirinya, dan waktu dan ruang tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Bang! Di sekelilingnya, kunci Dao benar-benar mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan rune Dao kuno itu juga mulai menghilang dan lenyap sedikit demi sedikit pada saat ini. Melihat pemandangan ini, pupil mata penguasa 9 negara tiba-tiba mengecil dan dia merasa ngeri. Dewa nyata ini bahkan dapat memecahkan kunci Dao Agung. Bagaimana itu mungkin? Di sisi lain, pemilik pena Tao melirik Moura dengan tatapan rumit di matanya. Bahkan dia sedikit terkejut dengan kekuatan dewa nyata ini. Ini benar-benar dapat menangkal kunci Dao. Padahal ini bukanlah cara biasa, melainkan Dao leluhur dan semua jalan. Dapat dikatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh peradaban kosmik di bawah tingkat ke-9. Bahkan untuk peradaban kosmik tingkat ke-9, hanya 2 atau 3 teror abadi itu yang dapat melawannya. Tetapi Moura tidak berasal dari peradaban kosmik tingkat 9. Mengerikan sekali, sebuah peradaban malah melahirkan orang sekuat ini. Di angkasa yang dalam, Dao leluhur menatap Moura, melawan Dao, dewa nyata, jalan ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Apakah kamu yakin ingin bertahan dan terus maju? Melawan tren. Tidak mengikuti siklus Tao langit, tidak mengikuti cara alami, cara aku adalah Tao langit. Moura mengangkat kepalanya dan melirik Dao leluhur, lalu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu banyak bicara?" Dao leluhur menatap Moura, "Jika kamu bertobat sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu terus keras kepala, kamu hanya akan mati." Moura menatap langsung ke arah Dao leluhur, "Di jalan Dao Agung, jika kamu mengikutinya, kamu akan menjadi budak, jika kamu menentangnya, kamu akan tercerahkan. Dalam hidupku, Moura, aku hanya akan mengikuti satu orang, dan itu adalah laki-lakiku." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye yang tidak jauh darinya, matanya penuh kelembutan. "Moura, aku bersedia menuruti perintahmu." Bang! Saat suara Moura berakhir, aura Sander Ye di kejauhan tiba-tiba melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Jiwa pedang tatanan. Jiwa pedang tatanan Sander Ye langsung terlahir kembali pada saat ini, dan jiwa pedang yang kuat itu benar-benar menekan kekuatan bencana kosmik dari jalan jahat di kejauhan. Melihat penandangan ini, pelayan Dewa Pei dan yang lainnya benar-benar bingung. Apakah ini mungkin? Tetapi dalam sekejap, mereka mengerti. Pada saat ini mereka tiba-tiba teringat bahwa apa yang Sander Ye latih tampak seperti tatanan dan sekarang seorang master kuat yang tak tertandingi bersedia mematuhi tatanannya. Ini setara dengan orang biasa yang tiba-tiba mendapatkan investasi dari seorang miliarder dan langsung lepas landas saat itu juga. Tentu saja, yang paling penting adalah bisa mengundurkan diri dengan sukarela. Semakin besar kemauannya, semakin murni pula jiwa pedang tatanan Sander Ye.
Pada saat ini, jiwa pedang tatanan yang terpancar dari Sander Ye sangat kuat. Bahkan kekuatan bencana kosmik pun ditekan oleh jiwa pedang. Sander Ye memegang pedang King Xuan di tangannya, dan pedang King Xuan bergetar terus-menerus dan dihidupkan kembali dengan darah penuh. Tidak hanya itu, tetapi tubuh Sander Ye juga dipulihkan ke keadaan normal di bawah perbaikan jiwa pedang tatanan. Padahal, tubuhnya dipadatkan oleh jiwa pedang. Ekspresi jalan jahat di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia menatap Sander Ye. Di sisi lain, Master Tiada Batas tiba-tiba menoleh menatap pemilik pena Tao. Apa yang akan terjadi jika kamu bersedia mematuhi tatanannya? Sang majikan pena Tao berkata dengan tenang, di bawah peradaban kosmik tingkat ke-10, dia dapat membunuh segalanya dengan satu tangan. Majikan pena Tao melirik ketua Jennifer di kehampaan lagi, bagaimana dengan dia? Sang majikan pena Tao berkata, di bawah 4 pedang, dia tak terkalahkan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, benar-benar tak terkalahkan. Master Tiada Batas bertanya dengan penuh semangat, coba. Sang majikan pena Tao melirik ke arah Master Tiada Batas, kamu sedang bermimpi. Ekspresi Master Tiada Batas membeku, lalu dia tersenyum pahit. Dia tentu berharap Sander Ye akan menang bagaimanapun, orang ini adalah keponakannya dan anggota keluarganya. Tetapi dia juga tahu betul bahwa pemilik pena Tao tidak mungkin menuruti tatanan Sander Ye, setidaknya itu sama sekali tidak mungkin untuk saat ini. Sander Ye saat ini belum layak mendapatkan kekaguman dan pengakuan dari pemilik pena Tao. Alasan mengapa Moura melakukan ini lebih karena perasaan pribadi. Pada saat ini, jalan jahat itu tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, awan bencana berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas Sander Ye. Di dalam awan bencana itu, kilatan petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus menyambar, dan kekuatan bencana kosmik yang mengerikan menyapu seperti hujan badai. Di kejauhan, Sander Ye perlahan menutup matanya. Pada saat ini, jiwa pedang tatanan membuatnya merasa sedikit aneh. Kuat dan sedikit aneh. Dia tahu bahwa ini karena Kak Moura. Krak. Pada saat ini, di atas Sander Ye, pilar petir berwarna merah darah tiba-tiba jatuh dari awan malapetaka. Begitu pilar petir itu muncul, galaksi-galaksi di sekitarnya mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit, dan kekuatan malapetaka menyebar ke segala arah. Ketika pilar petir berwarna darah itu berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari kepala Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bertabrakan dengannya. Jelek. Pedang ini benar-benar membelah pilar petir menjadi 2 bagian. Jalan jahat menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Sander Ye merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang yang jatuh langsung dari langit, dan akhirnya mendarat dengan mantap di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia menghilang dan tempatnya. Jalan jahat meninju. Gunturnya menggelegar. Bang! Saat ledakan keras terdengar, semua orang melihat bahwa jalan jahat itu langsung terpotong mundur ribuan kaki oleh pedang itu. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan pelayan lainnya semuanya terkejut. Ekspresi Master Tiada Batas juga sangat serius. Apakah kekuatannya saat ini begitu mengerikan? Sang majikan pena Tao mengangguk pelan, bagaimanapun juga, itu adalah dewa nyata. Sambil berbicara, dia menatap Moura yang tidak jauh darinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menatap Dao leluhur lagi. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan tidak berkata apa-apa. Di bawah, setelah jalan jahat itu mundur ribuan kaki, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Menurutnya, Sander Ye hanyalah seekor semut. Dan sekarang, semut ini benar-benar menyakitinya, dan di depan banyak orang. Tangan kanan jalan jahat tiba-tiba terentang ke atas. Bang! Sebuah pilar petir berwarna merah darah jatuh dari langit dan mendarat tepat di telapak tangannya.
Pilar petir berwarna merah darah ini terhubung ke langit, dan kekuatan yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga wilayah bintang dan ruang di sekitarnya telah lama berubah menjadi abu. Tiba-tiba, Sanderye menghilang dari tempat itu. Jelek. Seberkas cahaya pedang terbang melintasi lapangan. Ada kilatan dahsyat di mata Jalan Jahat. Dia menggenggam petir di tangannya dan menghancurkannya dengan dahsyat di depannya. Pilar petir berwarna merah darah jatuh seperti gunung yang runtuh. Begitu petir dan cahaya pedang bersentuhan, keduanya langsung meledak. Cahaya pedang dan cahaya petir yang mengerikan terus menyebar seperti gelombang, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya pedang langsung merobek gelombang kejut dan menebas ke arah Jalan Jahat itu lagi. Jalan Jahat itu memasang ekspresi ganas di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, petir berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti air pasang. Bang! Guntur dan kilat pun hancur, dan Jalan Jahat pun kembali mundur. Saat Jalan Jahat itu mundur, Sanderye berubah menjadi pedang dan menyerbu ke arahnya. Saat keduanya bertarung, mereka memasuki ruang dan waktu yang tidak diketahui. Di ruang dan waktu yang tidak diketahui ini, kekuatan pedang Sanderye benar-benar menekan Jalan Jahat. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan orang-orang kuat lainnya di luar semuanya terkejut. Kekuatan Sanderye saat ini benar-benar tidak normal. Bahkan Master Tiada Batas merasa bahwa kekuatan Sanderye agak tidak normal saat ini. Sebelumnya, Sanderye dipukuli oleh Jalan Jahat, tetapi sekarang, setelah Maura percaya pada ilmu pedang tatanan dia, kekuatan Sanderye tiba-tiba mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apakah ilmu pedang tatanan begitu hebat? Seolah tahu apa yang Master Tiada Batas, pemilik Pena Tao berkata dengan lembut, Dao tatanan sebenarnya adalah Dao iman. Semakin banyak orang percaya pada Dao yang dia jalani, semakin kuat dia, dan semakin kuat orang yang percaya, semakin kuat Dao-nya. Dewa nyata percaya tidak hanya pada tatanan dia, tetapi juga Dao yang dia jalani. Dapat dikatakan bahwa pengikut biasa dapat meningkatkan luas Dao-nya, tetapi orang kuat setingkat Dewa nyata dapat meningkatkan kedalaman Dao-nya. Master Tiada Batas berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia mengalahkan Jalan Jahat ini? Sang majikan Pena Tao melirik Jalan Jahat yang tidak jauh dari sana dan berkata, kamu akan segera tahu. Master Tiada Batas sedikit mengernyit, dia meneguk anggurnya banyak-banyak, lalu menoleh untuk melihat ke Jalan Jahat dan Sanderye. Karena garis keturunan iblis gila Sanderye, auranya sendiri melonjak liar, dan kekuatan tempurnya semakin kuat. Tetapi, aura Jalan Jahat juga meningkat liar, dan kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat dari Sanderye. Selain itu, di dunia bencana di belakang Jalan Jahat, kekuatan bencana kosmik di dalamnya juga semakin kuat. Ada sedikit kekhawatiran di mata Master Tiada Batas. Bang! Di ruang dan waktu yang kosong itu, cahaya pedang dan cahaya petir yang mengerikan meledak pada saat yang sama. Dalam sekejap, ruang dan waktu khusus itu langsung berubah menjadi abu, dan Sanderye juga mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, dia mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terangkat ke atas ribuan kaki. Di seberangnya, si Jalan Jahat tengah menatapnya, dan di area di belakangnya, guntur berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya sedang menyambar. Sanderye tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, dan dalam sekejap, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah pedang mengembun di antara langit dan bumi. Pedang Yi. Sanderye mengulurkan tangannya dan pedang Yi muncul di tangan kirinya. Pedang Yi tatanan di kiri. Pedang King Xuan di tangan kanan. Sanderye menatap Jalan Jahat itu, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Bersambung.